Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Tapi sebelumnya kita minta maaf dulu ya Bang, karena selamat sore Medan hari ini agak sedikit terlambat. Iya. Udah hampir 20 menit terlambatnya, karena biasa kan jam 5. Ini jam 5 lewat 20. Karena apa Bang? Karena ada tugas negara yang sedikit penting. Bukan sedikit sih, penting kali pun nempik yang jarang-jarang nampak hari ini. Oke Bang, seperti biasanya Tribunas di Selamat Sore Medan kita akan membacakan 3 berita menarik hari ini. Dan hari Senin saya Molly dan juga rekan saya Fazli Muhammad akan membacakan beritanya. Yang pertama ada berita apa nih Bang? Tentang apalah kisi-kisi? Ada berita dugaan percobaan pemerkosaan terhadap ibu rumah tangga. Yang dilakukan oleh Seorang petugas yang diduga oknum petugas PLN, tapi masih diduga. Jadi Tribunas, HP inisial dari warga perjuangan yang diduga bertugas di PLN Deli Serdang melakukan tindakan tercela dengan melakukan percobaan pemerkosaan terhadap pelanggannya. Jadi pelanggannya ini bernama Ananda Anggi Pratiwi berusia 22 tahun. Korban aksi bejat petugas PLN tersebut mengatakan kejadian itu bermula usai pelaku melakukan pengecekan meteran listrik yang rusak di rumahnya yang beralamat di Desa Limomanis dan Medan Sinemba. Jadi diceritanya itu kan peristiwanya itu terjadi di tanggal 16 Mei 2022 lalu Bang. Udah agak lama juga sebenarnya. Cuman dari ceritanya itu pertama petugasnya itu nanyain tuh ke suami korban karena suami korban tuh mau pergi. Awalnya si istri atau suami itu mau WA petugas, memang udah kenal sebelumnya sepertinya. Oke. WA, Bang, meteran kami rusak. Hubungi aja, dikasihlah nomor sama si kawan ini tadi. Nanti kasih aja 50.000 upahnya. Oke, di gitu, hari H awalnya rupanya si pelaku ini yang datang. Oke, pelaku, tapi sebelumnya itu di rumah itu ada suami korban. Cuman suami korban ketika pelaku datang hendak pergi bekerja, mak baku kali. Hendak pergi bekerja. Jadi izinlah pamit sampai ditanyain juga, mencurigakan kan gelagatnya. Jadi ditanyain mau kemana, pergi kerja gitu. Terus dari pengakuan korban, pelaku ini sering kayak ngelihat sekitar gitu Bang, mengecek situasi, kondisi gitu. Ya ketika korban mau memberikan upahnya nih 50.000, korban ditarik oleh pelaku sampai ditidurkan di atas sofa, terus langsung dijamah tuh. Dicumbuin ya. Terus karena korban berhasil sampai lari tuh kan, korban kan berusaha melepaskan diri tuh Bang. Terus pelaku tuh narik baju korban sampai baju korban tuh koyak. Dan dari informasi yang mau dibaca juga di rumah tersebut tuh ada anak korban 2 orang yang sedang mandi gitu. Entah mungkin karena mandi dia teriak nggak kedengaran, nggak tahu juga. Cuman atas peristiwa ini Anggi juga sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Deli Serdang atas tindakan percobaan pemerkosaan. Kira-kira ada videonya ini? Ada Bang. Kita saksikan dulu video berikut ini. Mana Bang? Kakak orang warga mana? Terus kejadian apa yang kakak alami dan kapan itu terjadi gitu? Tanggal 16. Udah tanggal 16 tuh Bang, waktu itu tanggal 16. Pas bulan berapa itu Mak? Bulan 6 ya, bulan 5. Bulan 5, tanggal 16 bulan 5. Kemudian Kak? Saya ini orang pasar 14 Limau Manis. Iya, kemudian? Ya itu kejadiannya waktu itu kan pas dia kan pakaian kami kan rusak kan Bang. Jadinya kami telepon dia. Artinya kami suruhlah dia betulin pakaian kami. Rupanya dia datang ke situ. Katanya tuh dia bilang kayak gini sama suami saya. Kan saya pakai HP suami kan. Dia bilang sama suami saya, nanti yang datang kawan saya, anggota saya, kasih aja uang 50.000. Rupanya dia sendiri yang datang ke situ. Anggotanya nggak ada datang. Udah gitu kan, dia datang nyapa suami pas mau pergi kerja. Katanya mau kemana, mau ngangkat kayu Bang. Oh iya, baru tuh suami pergi, dia nanya saya, ada Kurnia Munggi, katanya ada, tak bilang.
Mau minum, buat lagi katanya. Aku buatlah minum itu tadi, Kurnia. Tiba-tiba dia masuk ke dalam kan. Cok, katanya. Oh itu bang, sak airnya di luar, nggak usah masuk, aku bilang. Kedua kalinya dia masuk lagi, nyelonong aja, ngasihkan token lagi. Ini dia katanya. Oh iya bang, udah siap. Udah, makasih ya bang, tak bilang. Udah bang, udah siap, tak bilang. Datang dia ke situ, mau minum. Di mana bang, mau taruh mana, tak bilang. Di luar apa di dalam? Udah lagi di sini aja katanya. Di sini tuh di dapur, Pak yang aku tawari dia itu. Di dapur itulah kan di situ. Tunggu ya bang, aku ambil dulu duitnya ke kamar. Aku ambil duitnya ke kamar, dia kok memperhatikan situasi rumah gitu kan. Kayak orang mencurigakan. Cuma namanya saya kan nggak berpikiran ke situ gitu kan. Biasalah itu mungkin. Itu aja. Pas saya kasih uang 50.000, ini bang uangnya. Langsung tangan saya ditarik sama dia. Itulah ditariknya tangan saya, mau dibawanya ke tempat tidur ruangan tamu. Cuma saya memberontak, sana, jangan kau, ngapain kau narik aku ke situ, aku gitu, sana, aku bilang sama dia. Hanya di peluknya aku langsung diciumnya, pipiku, bibirku kan, payudaraku dipegangnya. Tak kemaluanku pun dimasuknya pakai tangan. Begitu pas saya sorong-sorong dia kan jatuh helm saya terlepas dari dia. Rupanya saya mau lari ke kamar mandi nengok anak 2 tadi yang di kamar mandi. Saya ditarik pakai koyak baju saya. Oh. Nah, Kak, pada saat itu kakak di rumah sendiri atau seperti sama siapa pada saat itu? Saya di rumah bertiga sama anak saya 2 orang. Oh, anak kakak masih usia berapa? Anakku lagi di kamar mandi. Oh, anak kakak ada yang mandi? Iya, 2-2 lagi mandi. Usia anak tuh masih balita, masih kecil. Kecil ya. Umur paling kecil umur 4 tahun. Kak, kira-kira jam berapa itu kejadiannya, Kak? Jam 9. Jam 9 pagi? Iya. Sekitar jam 9 lewat gitulah. Oh, jam 9 lewat ya. Nah, kakak sendiri kenal sama si pelaku ini? Sama pelaku, kenal-kenal karena dia PLN itu adanya. Karena kan mama kan pada orang yang benerin listrik, entah masang lampu, sama dia aja, dikasihkan nama gitu kan. Oh, ya udah kan aja. Artinya dia sudah beberapa kali lah datang ke ke tempat orang kakak, baik itu dari mama. Kalau saya baru 2 kali bang, pertama masang sama benerin. Oh, pertama kali masang token, kemudian membenari yang kemarin ya pada tanggal 16. Iya. Kalau namanya siapa? Namanya? Sebelum masang token di tempat saya kan bang, dia pernah masang token di rumah bude saya, itulah kenalnya di situ. Memang dia pegawai PLN? Iya. PLN mana, Kak? Pegawai PLN di mana? Tahu kakak? PLN mana dia, Mak? Nah, itu dia tadi Tribunals wawancara reporter Tribun Medan bersama korban. Itu dilakukannya wawancaranya tadi ya, hari ini ya, Bang? By phone. By phone, benar. Langsung aja kali ya, Bang, untuk tanya-tanya sama reporternya, kita panggilkan aja terus. Halo, Anugrah Riza, atau biasa dipanggil Y. Jauh kali lu. Halo, Kak. Kak Moli dan Bang Fazli. Coba lu kau jelaskan, kenapa namamu Anugrah Riza bisa dipanggil Y? Coba lu. Karena Y dia, kenapa? Karena kenapa ya? Kenapa itu? Pertanyaan. Iya. Banyak kenapa, Bang? Aku tahu tempatnya ini. Di mana, Bang? Kayak di sana. Di mana, Bang? Selayang. Betul. Di Kopi Tao. Kopi Tao. Iya, betul. Oke, Bang Wai, kita masuk ke beritanya nih, Bang. Gimana, Bang, udah atas peristiwa yang terjadi oleh korban? Benar nggak memang oknum PLN diduga melakukan pelecehan terhadap korban? Mau diceritakan, Bang Wai, silakan. Nah, itu memang kejadiannya tanggal kemarin ya, tanggal 16 bulan Mei kemarin. Sudah tepat 1 bulan yang lalu. Namun tadi kita sudah konfirmasi kepada pihak Polres
Deli Serdang begitu tadi sudah dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Deli Serdang tadi. IKD Cediago tadi menyatakan kalau proses ini sedang terus diselidiki atau dalam proses penyidikan oleh polisi begitu. Namun tadi kita tanyakan juga bagaimana soal pelaku ini, dan Polres menyatakan kalau pelaku memang sampai sejauh ini belum ditahan karena memang mereka masih mengumpulkan sejumlah bukti-bukti untuk terus ditindaklanjuti. Dan tadi juga saya sempat mengkonfirmasi karena ada anggapan atau ada tudingan dari korban yang menyatakan kalau dari proses pelaporan yang dilaporkan ke Polres Deli Serdang itu, dia mengaku kalau dia diintimidasi gitu, karena dipaksakan atau disuruh untuk mengakui jika perbuatannya itu dilakukan berdasarkan suka sama suka begitu. Nah, tadi juga saya sudah konfirmasi kepada Kasat dan dia membantah kalau hal itu tidak ada dilakukan, karena dia mengatakan kalau proses hukum yang ada di wilayahnya itu dilakukan sesuai dengan aturan dan di mana semua orang itu sama di mata hukum begitu. Nah, tadi juga Bang sempat saya singgung mengenai bagaimana awalnya kejadian itu berlangsung. Memang si pelaku ini yang disebut Syrian ya atau Hasanuddin Panjaitan ini diduga ini merupakan petugas dari PLN Deli Serdang, namun dia diduga itu adalah vendor ya atau pihak ketiga yang melaksanakan tugas-tugas untuk kerja-kerja perbaikan dari listrik atau dari token listrik yang ada di kawasan Deli Serdang. Nah, memang kejadian itu sebulan yang lalu, dan tadi pengakuan dari korban yaitu Anggi menyatakan kalau mereka sudah beberapa kali dipanggil, memang sudah ada sampai 6 sampai 7 kali dipanggil sejauh ini oleh pihak kepolisian setempat begitu. Bang Tazili dan Kak Moli. Kalau untuk saksinya Wai, apakah pada kejadian itu ada saksi atau anak korban itu sempat mengetahui kejadian tersebut dan bisa menjadi saksi? Nah, itu dia, karena memang dia menyatakan tadi ya, kalau pengakuan dari korban, saksi itu hanya orang yang mendengar dia pertama kali keluar begitu, karena di situ ada tetangga ya. Namun untuk yang jelas atau yang mengetahui kronologi itu secara langsung memang tidak ada, karena dia pada saat itu hanya 3 orang di dalam rumahnya, dan 2 orang di dalam rumahnya itu temannya dari Anggi ini atau korban ini adalah 2 orang anaknya yang masih balita. Dan saat itu memang kedua anaknya ini yang masih berumur 5 tahun ini itu sedang berada di kamar mandi, dan mungkin mereka tidak mendengar dan melihat kejadian itu secara langsung. Begitu, Bang. Oke. Namun tidak ada suara teriakan atau dari pengakuan anak korban mendengar sang ibunda mungkin berteriak minta tolong gitu. Apa anaknya tidak ada mendengar hal tersebut? Woi. Tidak ada ya, karena memang kondisinya mereka itu di kamar mandi, mungkin terhalang oleh suara air. 5 tahun susah diarahkan. Iya, susah untuk kalau untuk pelaporan ke Mapolres apa setelah kejadian atau memang baru hari dilaporkan? Enggak, sebenarnya kejadian itu setelah kejadian kemarin dia langsung dilaporkan. Ya, sempat juga dia pergi ke rumah orang tuanya, kemudian menceritakan kejadian itu, dan juga ada dari pemerintahan desa ya. Jadi di situ ada Panghulu yang kemudian juga menerima atau mendengarkan keluhan-keluhan, termasuk ada Babinsa juga yang kemudian setelah dari situ baru mereka itu melaporkan peristiwa itu ke Polres Deli Serdang. Dan memang sudah ada beberapa hari yang lalu, udah hampir sebulan yang lalu memang laporan itu sudah dibuat ke sana, Bang. Dan memang sudah beberapa kali dari pengakuan korban dia sudah dipanggil, dan juga pelaku juga sudah dipanggil begitu. Dan sempat pelaku juga menyatakan kalau dia itu sempat nggak mengaku ya terhadap apa yang dilakukannya, dan menuding kalau mau minta duit jangan begini caranya begitu. Seperti itu kira-kira narasi yang disampaikan korban tadi.
Oke, bagaimana dari pihak kepolisian? Ada konfirmasi nggak, Wai, mengenai hal tersebut? Nah, tadi konfirmasi sudah ada dari Kasat Reskrimnya langsung dan menyatakan kalau proses penyidikan terus dilakukan sampai sejauh ini. Meskipun tadi ada juga saya tanyakan mengenai kan ini ada surat, artinya surat laporan ini belum berbentuk laporan namun surat konseling laporan yang dibuat di atas kop surat. Nah, tadi itu sempat saya tanyakan juga kenapa dia bentuknya surat konseling. Tadi dari Kapolres Deli Serdang yaitu Pak Irsan Sinuaji menyatakan kalau kemungkinan itu dilakukan karena memang belum ada cukup alat bukti yang menguatkan dari laporan tersebut sehingga sampai sejauh ini polisi akan terus melakukan pendalaman dan mengumpulkan sejumlah alat bukti termasuk saksi-saksi. Karena pada saat itu memang keterbatasan saksi juga yang ada di situ untuk melihat langsung begitu. Kak Moli. Baik. Wah, kalau gitu kita tunggu ya Bang untuk lanjutan beritanya sampai mana prosesnya. Karena sudah sebulan berjalan ya. Iya. Oke, Wai, terima kasih laporannya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Selamat sore, Wai. Selamat sore. Jadi Bang, kalau misalnya lah kejadian kayak gitu kan, istilahnya sangat minim soal bukti kan pastinya. Terus juga dari cerita tadi saksinya juga tidak ada. Itu gimana Bang bisa diproses? Apa cuman konseling aja jadinya? Cuma dikasih peringatan aja kepada pelaku gitu? Memang ya di beberapa kasus jadinya mungkin jatuhnya pada mediasi ya atau perdamaian kedua belah pihak karena tidak cukup untuk sangkaan pidananya seperti itu. Bukti otomatis nggak ada. Berarti pelaku bebas aja gitu ya? Cuman dapat mediasi gitu aja kan? Iya. Bakal dicek kayak gitu kan dia kan? Oke. Tapi sayang juga ya Bang istilahnya nggak ada efek terlalu jerah nih yang dibuat sama pelaku, jadinya bisa jadi nanti pelaku malah melakukan perbuatannya kembali. Tapi semoga semuanya bisa diselesaikan ya Bang. Terus juga dari pihak kepolisian juga dapat menemukan bukti-buktinya untuk memberi sangkaan pasal kepada pelaku. Agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Oke, kalau gitu kita lanjut Tribuners ke berita kedua. Berita kedua ini agak sedikit menggemparkan Bang. Oh iya. Oh lupa ya. Jadi di Desa Mardinding, Kecamatan Tiganderket, dihebohkan Tirganderket, bukan ket ya. Maaf. Tiganderket dihebohkan dengan adanya temuan hewan ternak milik warga yang mati mengenaskan. Informasi ini didapat 2 hewan ternak sapi ini diduga dimangsa oleh hewan buas yang diduga harimau. Serem kali nggak menurut Abang tuh? Di pemukiman warga loh dia Bang. Iya, serem kali. Apalagi tadi baru buka TikTok, ada seorang yang lagi di sungai, tiba-tiba di belakangnya harimau. Terus beberapa orang kawannya manggil, itu harimau di belakangmu. Serius katanya. Jadi dia nggak berani noleh dong? Jangan lari, jangan lari. Yang betul ini, jangan lari. Nggak berani noleh dia. Kok gitu ya memang ya, kalau kejadian harimau ada aja harimau gitu, pendapat harimau gitu ya, memang seperti biasa ya. Dari sejumlah informasi penemuan matinya ternak sapi milik warga ini pada Minggu semalam Bang, tanggal 19 Juni 2022. Berdasarkan dari sejumlah video yang beredar, sapi yang dimangsa ini 1 ekor berukuran kecil dan 1 lagi berukuran besar. Namun dari kedua sapi tersebut tampak sapi yang mengalami terkaman paling parah merupakan sapi yang berukuran kecil, di mana sapi warna coklat tersebut mengalami luka robek yang cukup parah di bagian bokongnya karena terkaman harimau. Tapi ini masih diduga ya, masih dilakukan pemeriksaan oleh pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Dan serem juga ya, udah ibaratnya masuk ke perkampungan warga berarti kan. Selama ini gimana ya? Yang kita bayangin mungkin sapinya ini dilepas di hutan kayak gitu bisa jadi juga. Cuman kan pasti itu biasanya sapi itu dilepas pun tidak terlalu ke hutan kali. Iya, pasti dekat pemukiman warga. Yang awak bayangkan itu tiba-tiba anak awak lagi jalan pulang gitu malam-malam diterkam. Ya Allah. Tapi aku belum punya anak sih, Tribuners. Jangan kalian kira aku ngomong gitu, aku udah punya anak ya. Ada tanggapan dari BKSD ya? Saat ditanya peristiwa ini, pihak Balai Konservasi... Aduh, bentar Tribuners, hilang deh. Pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSD melalui Kepala BKSDA Wilayah Sidikalang Tuamah Tarigan mengaku PK sudah mendapatkan informasi yang menjelaskan PK saat ini sedang melakukan peninjauan ke lokasi untuk melihat tanda-tanda pergerakan harimau. Jadi masih dilakukan pengecekan nih Bang untuk mulai dari jejak kaki, jalur pergerakan hingga beberapa pertanda lainnya memang itu harimau atau enggak.
Kalau itu harimau menurut abang bakal ditangkap nggak? Gimana ya? Tergantung dari mereka, keputusan mereka Kalau bagaimana. tebakan Mol ini nebak ya, bakal ditangkap dan itu bakal dimasukin kayak ke kebun binatang mungkin gitu biar lebih aman juga kan. Kalau dilepas di hutan kayak gitu bang, udah masuk ke warga, Enggak lah. serem kali bang. Justru yang ketangkap aja kadang dilepas liarkan ke Tapi alam yang lebih lebih dalam lagi bisa juga. Jadi Amatan Tribun Medan saat ini tim dari BKSDA bersama Polsek Payung Koramil 06-PY dan masyarakat setempat sedang melakukan pemantauan ke lokasi. Hingga sekarang tim masih melihat sejumlah pertanda mengenai pergerakan harimau. Ada videonya bang, kita tonton dulu ya videonya. Silakan ditonton. Ya, saya hari ini ngelapor malam ini dengan kasus saya itu ada orang bang yang nipu saya. Jadi dia, saya awalnya mau jual mobil ini secara resmi, tapi ternyata dia itu nelpon. Lah bang. Kok ayak ni dah mikir. Ndak boleh dah mikir. Ayak ni no. Batirori, kerat na batirori. Iya ada bekasnya. Ngeri. Nah tuh kelihatan kan bang dari cakarannya, makanya diduga harimau. Tapi tapaknya tadi itu yang direkam itu kayak besar kali gitu bang, kayak ukuran awak harimaunya nih. Takut kali aku dah. Kita tanya aja langsung ya sama Bang Nasrul. Halo Bang Nasrul. Oke, kalau gitu. Kita baru dapat kabar bahwa masih di pegunungan dia, reporternya tadi. Masih nyari itu ya sinyal Dari mungkin sinyal. ya. Lagi turun setelah liputan tadi ke atas. Oh, agak kurang susah sinyal di sana bang. Pernah bang ke sana? Kalau di atas ya susah lah. Itu menurut abang di daerah yang desa Wadinding tadi itu memang pemukiman yang dikuasai oleh hutan bang kiri kanan. Menurut abang pernah ke situ nggak? Aku lupa pernah ke situ atau enggak, tapi kawasan itu termasuk hutan memang kesananya. Oh, lebih Karena dominan kan udah hutan ya. daerah puncak Karo. Oke, jadi Tribuners untuk yang di warga desa Mardinding yang mungkin lagi nonton ini juga tetap berhati-hati ya, jangan Apalagi sampai anaknya kayak keluyuran malam-malam gitu di jalan, tetap dalam pengawasan lah. apalagi itu udah dekat dengan Gunung Leuser. Makanya hewan-hewan buas pun sangat dekat, ada akses ke situ. Oke deh kalau gitu, kita tanya dulu lagi ya sama operator apa udah masuk belum nih reporter kita. Belum ada ya. Kalau gitu kita lanjut aja dulu bang ke berita Lanjut ketiga ke ya. Berita ketiga. Oke Tribuners, tadi berita ketiga juga udah ada di spill nih sama operator kita dikit ya. Jadi ibu rumah tangga menjadi korban penipuan dan penggelapan. Berniat hendak mengalihkan kredit mobilnya yang telah dibayarnya selama 2 tahun. Namun rencana itu gagal setelah mobilnya dilarikan oleh seorang agen bernama AF, Bang. Kejadiannya sebenarnya udah lama juga, pada tanggal 16 April 2022. 2 bulan yang lalu. Jadi korban Rina Asriana Siregar mengaku sebelumnya itu pertama dia ingin menjual mobilnya itu secara resmi di marketplace. Banyak kan sekarang. Melanjutkan kredit gitu kan. Ternyata ditawarin nih sama korban, dihubungi sama pelaku, maksudnya dihubungi sama pelaku kalau dia bisa menjualkan mobilnya tersebut seharga 17 juta rupiah. Tapi pertamanya si Rinanya ini curiga, jadi nggak mau terima. Besoknya itu suaminya kayak bilangin percaya aja sama pelaku AF katanya, pasti dijualin. Terus udah dibuat kwitansi juga. Terus modusnya lagi bang, dia sampai minta KTP korban sama STNK mobilnya dengan alasan mau bayar pajak, memperpanjang. pajak. Itu kan kalau misal bayar pajak kan otomatis pakai KTP asli sama STNK kan. Padahal kan harusnya kalau mobilnya belum lunas tuh kayak STNK tetap kita pegang gitu-gitu. Enggak deh, BPKB ya yang kita pegang. BPKB. Oke gitu. Terus dibuatlah kwitansi, ternyata nggak dibayarin nih pajaknya.
dibohongin. Terus pihak leasing, karena ini kan overcredit, masih ada tagihannya, pihak leasing hubungin terus nih Mbak Rinanya untuk minta bayar tagihannya. Ternyata pelaku dihubungin tuh alasannya bentar lagi dikirim, diminta nomor rekening, banyak lah caranya. Sampai akhirnya nggak tahan lagi si Rina mendesak lah ya kepada pelaku. Ternyata pelaku mengaku sudah mengalih tangankan mobilnya, sudah diganti nama, dijual lagi. Tapi si Rinanya nggak tahu, dan malahan duit 17 jutanya belum ada ya Bang. Iya. Tuh dia sekilas cerita yang ada. Jadi pelaku ini di Jalan Brijan Katamso, Kecamatan Medan Maimun, rumahnya. Bang. Daerah. Menemui pelaku di Jalan Brijan Katamso, nggak tahu lah itu rumahnya apa enggak. Kalau itu yang benar rumahnya lebih gampang ya. Lebih gampang. Cuman sampai saat ini yang anehnya lagi, mobil tersebut tuh dijual kepada orang bernama MAS dan PS. Dan menurut Rina, kedua orang ini pernah datang ke rumah korban ingin mengambil mobil Rina, tapi nggak jadi. Sebelumnya, sebelum pembeli ya. Kejadian sama si AF ini gitu. Berarti pelaku menjualnya lebih murah lagi, makanya mungkin mau. Ya, apalagi dia nggak ada ngeluarin duit apapun ya kan. Merasa ditipu oleh pelaku, akhirnya korban pun mendatangi Polrestabes Medan untuk membuat laporan atas penipuan tersebut. Itu dia Bang. Ada videonya Bang, kita saksikan dulu Tribuners video berikut ini. Ya, saya hari ini ngelapor malam ini dengan kasus saya itu ada orang Bang yang nipu saya. Jadi saya awalnya mau jual mobil ini secara resmi, tapi ternyata dia itu nelpon ke suami saya bahwasanya dia mau membantu menjual mobil itu sampai dia menemukan pembelinya dan dia mau bayar angsuran, kemudian pindah nama ke leasing. Nah, waktu dia menelpon suami saya itu dia bilang, Bang udah oke, aku mau mobilnya, harga udah sesuai cocok, abang boleh ke rumahku, kata dia kayak gitu. Di Sherlock lah sama dia. Dia bilangnya bawa surat perjanjian semuanya, kontraknya segala macam lah di leasing. Nah, pas tanggal 15 April itu kami ke sana. Tapi saat itu saya belum ngasih karena dia masih nunjukin untuk mempercayai saya bahwasanya ini berkas-berkasnya semuanya, kalau memang dia itu jual overcredit secara resmi, jual mobil. Habis itu dia bilang lagi ini rumahnya, ini kantor dia, kakak dia, KTP dia sesuai lah dengan yang dia bilang. Jadi kalau apa-apa nanti kakak bisa hubungi aku, katanya kayak gitu, atau jumpai aku, dia bilang. Dia juga ngasih tahu keluarganya di situ. Dia katanya rumahnya itu ada kakak iparnya segala macam lah di situ Bang. Nah, pas saat itu saya belum mau ngasih. Besoknya baru suami saya bilang, ya udah abang percaya sama dia. Tapi saat itu saya ragu. Pas saya ke sana, dia udah menyambut kami lagi tuh. Sampai dia bilang, nih kak, nanti kita bikin kwitansinya. Jadi nanti kakak tenang aja, bayar angsurannya nanti tetap aku sampai ada pembeli lah. Pokoknya kakak tenang aja, aman, nggak ada masalah lah sama leasing, katanya. Akhirnya dia minta lah itu KTP suami saya, STNK pembayaran, STNK asli. Saya bilang saat itu, kenapa harus ada STNK asli dan KTP? Dia bilang karena aku mau bayar pajak untuk bisa menjual mobil ini. Ya udah, kalau misalnya mau langsung aja hubungi kami kan gitu, minta KTP-nya atau sama STNK. Aku kasih fotokopi aja, dia nggak mau. Dia bilang nggak bisa lah kak, ini harus ada STNK aslinya sama KTP. Akhirnya kami kasihlah semua Bang. Dia bilang kunci serepnya juga, dia bilang kan. Pokoknya kakak tenang lah, ini nanti ban aku yang ganti semuanya lah, dia bilang. Akhirnya dikasihlah semua itu, aku tunggu dia nulis. Itulah dari dia nelpon ke suami, itu dia bilang dari iklan dia nengok. Aku mau mobilnya Bang, katanya. Marketplace sama OLX, tapi yang diorbikan OLX sudah terhapus. Cuman itu Bang, kwitansinya keluar. Kalau kwitansi keluar kan itu berarti sudah kalau udah dibayarkan kan 17 jutanya itu. Nanda tangan kwitansi.
kunci serap Kunci dikasihnya. serap pun lagi. Kalau STNK masih wajar rawat. Karena kayak Silap, ya karena- udah kayak misalnya sewa mobil pun kita kasih STNK-nya juga kan ke pengendaranya Apalagi gitu. dia bilang mau ngurus pajak supaya ini bisa dijual lagi. Oke lah. Tapi kunci serap ya nanti lah. Ngapain kunci serap pun dikasihnya gitu? Kenain notis kali nggak? Atau kakak ini polos lah aku rasa ya. Dari suaminya juga sih pengaruhnya kan. Kalau si istri tadi udah mulai Udah ragu-ragu. pertamanya kan udah ragu, cuman suaminya berkekeh kalau mungkin percaya. Kalau misalnya justru kita sama keluarga aja harus curiga kan. Keluarga lu, apalagi ini kita nggak kenal tapi udah dikasih kuncinya semua, STNK-nya, KTP-nya, untung balik. Iya. Kan? Tapi kwitansi dikasih, masa duitnya nggak dikasih tetap mau diterima kwitansinya. Udah ditahan tangan lo tadi bang. Jadi kira-kira Bisa nggak ini polisi diproses? mau nggak memproses ini? Ah, Karena kita nanya ada aja kali ya. kwitansi. Kita coba tanya ya sama Alfiansyah reporternya. Halo Alfiansyah. Halo Alfiansyah. Ya, halo Molly dan juga Bang Fadli. Halo Alfiansyah. Alfiansyah, coba dong ceritakan kronologi kejadian yang menimpa ibu rumah tangga tersebut sampai membuat penipuan, menerima penipuan ya dari orang tidak dikenal mungkin, atau mungkin orangnya dikenal. Bagaimana Alfiansyah? Ya, baik Molly, Bang Fadli dan juga Tribunus di rumah. Ya, kemarin memang ada seorang ibu rumah tangga mendatangi Polres Tabes Medan untuk membuat laporan terkait atas hilangnya mobil miliknya yang saat itu dirinya hendak melakukan over kredit begitu. Dia pun awalnya memasang iklan tersebut di marketplace. Namun setelah memasang iklan tersebut, dirinya dihubungi oleh seorang pria bernama Ahmad Fahmi ini yang mengaku sebagai agen penjual mobil. Nah, ketika itu mereka bertemu dan langsung membicarakan soal transaksi mobil miliknya itu. Awalnya si korban ini, pemilik mobil, menolak tidak mau menjualkan mobil tersebut kepada agen. Namun si agen ini terus mendesak dan menelpon suaminya, sehingga suaminya bermusyawarah dengan si istrinya ini untuk agar memberikan saja mobil tersebut kepada si pelaku ini. Oh, agennya sempat mendesak suami korban ya? Ya, sempat Oke. mendesak suami korban, menelpon begitu si pelaku ini, sehingga membuat yakin begitu kepada si suaminya ini agar mobil tersebut dilepas kepada dirinya. Nah, setelah itu keesokan harinya dia langsung mengantarkan mobil itu ke rumah si pelaku ini di Jalan Brigjen Katamso. Karena mereka bertransaksi, jadi si pelaku ini memberikan uang sebesar 17.800.000 begitu. Itu sudah diberikan uangnya secara cash, Alfiansyah? Sudah diberikan secara cash. Si pelaku yang memberikan, bahwasanya itu katanya uang DP lah katanya. Kedepannya angsuran mobil tersebut akan dibayar oleh si pelaku ini katanya. Setelah mendapatkan yang mau membeli mobil ini. Namun seiring berjalannya waktu dan juga sudah sebulan gitu kan, leasing meminta tagihan bulanan kepada si. Halo? Ya, namun si korban ini kan kembali menghubungi si pelaku, di mana pada saat itu si pelaku ini berjanji akan menutupi kredit ataupun angsuran dari mobil itu, namun tidak dilakukan oleh si pelaku ini, sehingga si korban ini terus menghubungi si pelaku. Rupanya mobil tersebut katanya sudah dijual kepada seseorang. Nah, menurut pengakuan dari si korban ini, pelaku yang membeli mobilnya ini sudah pernah juga datang ke rumah si korban untuk membeli mobil itu, namun tidak jadi. Padahal hari itu katanya sudah
sudah mau begitu si pasangan suami istri ini membeli mobil dan sudah ke leasing juga mau melaporkan alih kredit, namun tiba-tiba tidak jadi. Nah, si korban ini menduga mereka ini merupakan sindikat sindikat yang sering menggelapkan mobil, sudah bekerja sama begitu dengan pasangan suami istri yang awalnya datang ke rumah mereka ini. Tapi sebelumnya kita misunderstanding. Iya. Kita kira hanya dilarikan gitu aja. Ternyata ada dikasih juga duit cash 17.800.000 dan ternyata penipuannya tuh di bagian pembayaran per bulannya. Seperti itu ya, Alfiansyah, benar ya? Ya, seperti itu. Oke, kalau gitu sekarang untuk dari pihak kepolisian apa sudah melakukan tindakan apa aja nih, Alfiansyah? Ya, Kasat Reskrim Polrestabes Medan udah kita konfirmasi terkait gimana penanganan kasus tersebut. Dia mengatakan bahwasanya ke depan pihaknya setelah menerima laporan dari korban ini akan memanggil sejumlah saksi-saksi atas kejadian itu dan akan melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan penipuan ataupun penggelapan mobil tersebut. Tadi ini pihak polisian sudah menerima laporan dari si korban. Lalu Alfiansyah, dari korban sendiri apa sih sebenarnya yang diharapkan penipuannya? Berarti dia ingin setiap bulannya itu tagihannya tidak masuk ke atas nama dia lagi, seperti itu ya, Alfiansyah? Ya, sebetulnya kejadian itu dia ingin over kredit begitu. Katanya setelah over kredit itu kan prosesnya itu ke leasing dan yang membeli mobil itulah yang kedepannya akan membayar angsuran mobil itu. Namun dia ditipu oleh pelaku, bahwasanya sampai hari ini pihak leasing masih meminta tagihan kepada si korban ini karena mobil tersebut belum dilaporkan sudah dijual begitu. Oke. Berarti itu masih bisa nggak sih kira-kira Bang? Kan udah dibeli sama orang lain, udah diganti nama juga tuh, pindah tangan tuh. Nggak bisa memang langsung dilempar ke pihak yang beli mobil itu untuk tagihannya? Harusnya diketahui pihak leasing. Ini kan nggak diketahui. Oh, langsung di bawah tangan. Oke, Alfiansyah. Kami tunggu perkembangan berikutnya, bagaimana proses penyelidikan dari polisi. Terima kasih laporannya. Selamat sore. Selamat sore. Gitu ya Bang, nggak pernah kredit aku nih, nggak tahu ya kan. Iya, dan terkadang juga itu lebih banyak ditolak sama pihak leasing. Kalau pindah tangan over kredit gitu? Iya, kenapa karena Bang? apa? Mau kredit itu syarat kita kan banyak tuh, makanya disetujuin. Nah, untuk calon pembeli yang berikutnya belum tentu sesuai kriteria. Oh iya, nanti rupanya nggak mampu ternyata gitu ya. Tidak ada pendapatan bulanan, mocok-mocok atau sebagainya. Oke deh. Mungkin itulah yang menjadi iming-iming dari pelaku ini. Bakal ada yang mau. Tidak usah dilaporkan secara resmi Kak. Tapi pokoknya aku bayar lah, rumahku di sini, keluargaku sini. Tapi kan gak ada jaminan, kita juga nggak kenal dekat sama agennya itu, masa langsung terpercaya gitu. Ini jadi pelajaran juga buat yang lain supaya jangan terlalu terpengaruh dengan janji-janji. Ya apalah janji, apalagi orang lain. Cinta bisa disakiti, apalagi soal janji-janji masalah uang. Parah kali lah itu. Puluhan tahun bersama pun putus juga, cerai juga. BTW operator, apakah Nasrul sudah masuk? Oh sudah ya, oke Bang. Tapi ada informasi tambahan nih yang dibuat sama Bang Nasrul nih, mau dibaca tadi. Ternyata berdasarkan keterangan dari Kepala BKSDA Wilayah Sidikalang Tuan Mah Tarigan menjelaskan setelah tiba di lokasi kejadian, pihaknya langsung mengecek ke sejumlah titik. Setelah berkeliling melihat tanda yang ada, pihaknya memastikan jika 2 ekor sapi yang dimangsa kemarin merupakan korban dari terkaman harimau Sumatera. Sudah dipastikan. Ya. Coba kita putar lagi videonya. Kita putar lagi Tribunals videonya. Lah bang. Kok ayak ni dah mikir. Ndak boleh dah mikir. Ayak ni no.
Batirori, kerat na batirori. Iya, ada bekasnya. Ngeri. Nah, buat Tribuners mungkin tadi nggak ngikutin berita kita sebelumnya. Jadi di daerah desa, nah itu Itu. terdapat dua sapi ternak milik warga yang tewas akibat sebelumnya itu diduga diterkam oleh binatang Harimau buas. Sumatera. Ternyata sudah dikonfirmasi oleh BKSDA bahwa yang membunuh dua ternak tersebut adalah harimau Sumatera. Itu pertandanya itu dilihat sangat jelas dari jejak kaki, sama tanda kedua ialah dari luka sapi yang dimangsa. Ya tadi ada seperti cengkraman gitu ya. Tapi itu aku mikirinnya segede apa tuh ya sampai bisa Iya. sapi yang gede dulu Jejaknya dibunuhnya. aja besar kali tadi. Habis itu yang kecilnya belakangnya. Cuman yang ngeselin itu udah dibunuhnya itu dua-dua Nggak nggak dimakan. diapa-apain. Cuman makan pantatnya aja apa sih? Bokongnya aja dikit yang sapi yang kecil gitu. Tapi sebelumnya kita belum ada reporternya ini. Mbak Nasrul Iya. udah turun gunung sepertinya ya. Udah nyampe di bawah. Oke, dia. kalau gitu kita langsung aja deh tanya sama reporter kita Bang Nasrul. Halo Nasrul. Halo Bang Nasrul. Halo Kak. Sore Kak, Bang Tazli. Sore Udah Tribuners. turun gunung Bang? Baru turun gunung. Oh, gimana Bang proses tadi dari BKSDA sampai mendapati bahwa yang menerkam kedua hewan ternak ini adalah harimau Sumatera, Bang? Ya, benar Kak. Dapat saya laporkan tadi tim dari BKSDA, dari WCS dan pihak TNI Polri sudah memantau langsung ke lokasi tempat dimangsanya dua ekor sapi milik warga di Desa Mardinding, Kecamatan Tigan Terket, Kabupaten Karo. Saat tadi tiba di lokasi, tim langsung menyebar untuk mencari tahu seperti apa tanda-tanda atau ciri-ciri yang ada di lokasi itu. Dan setelah tadi berkeliling melihat di sekitar lokasi juga terdapat beberapa tanda seperti tapak kaki yang cukup banyak di sekeliling lokasi. Selain itu juga tadi dari tim WCS mengatakan jika melihat rekaman atau bekas luka dari sapi yang dimangsa, jika itu memang merupakan pertanda ya sudah cukup positif hasil mangsa dari harimau begitu kan. Kalau tadi dilihat dari jejak kaki ini, kita lihat berada di sekitar keliling tempat pengembalaan yang berada di kaki Gunung Sinabung. Kita lihat tadi juga dari ciri-ciri jejak kaki yang ada berada di kawasan rerumputan atau tempat-tempat yang tidak terbuka. Karena berdasarkan informasi yang ada, memang harimau selalu melakukan penyerangannya dari lokasi yang rimbun begitu Kak, untuk menerkam mangsanya. Oke. Nasrul, apakah selama ini belum pernah ada kejadian seperti ini? Yang serupa, yang sama ya? Ya, berdasarkan tadi informasi dari warga sekitar, untuk di Desa Mardinding ini baru sekali. Namun di desa di tetangganya ada di dua desa lagi sudah sempat terjadi dua kali serangan gitu Bang. Oke. Tempat bentar Bang, kejadian matinya kedua hewan ternak ini itu dekat dengan pemukiman warga Bang Nasrul? Untuk dari pemukiman cukup jauh Kak. Oh, lumayan jauh ya. Ini bisa dikatakan lokasi ini sudah masuk dalam relokasi dan sudah ditinggalkan oleh warga karena dampak erupsi Gunung Sinabung. Kalau dilihat dari desa yang ditinggalkan sampai tempat pengembalaan itu sekitar 1 atau sampai 1,5 kilometer begitu Kak, dan lokasinya cukup curam. Jadi untuk akses warga cukup sedikit yang ke sana, paling yang untuk pengembala dan untuk peradang saja gitu Kak. Apa rencana BKSDA ke depannya untuk mengantisipasi ini? Ya, sampai saat ini pihak BKSDA dan TNI Polri masih mengimbau warga untuk menjauhi lokasi dan memindahkan sapinya untuk digembala di lokasi lain atau di seputar desa yang sudah ditinggalkan Bang. Untuk sampai saat ini hal itulah yang masih bisa dilakukan, karena untuk lokasi tadi berdasarkan informasi dari BKSDA ini berdekatan dengan kawasan hutan lindung dan sekitar 7,38 km dari TNGL. Jadi bisa diperkirakan ini
harimau yang datang ini merupakan harimau dari kawasan TNGL gitu Bang. Oke, Bang, ada nggak keterangan kira-kira ukuran dari harimau Sumatera yang menerkam hewan ternak ini, Bang? Untuk ukuran pasti satu ekornya belum dapat dipastikan tadi Kak. Namun untuk jejak kaki diperkirakan sekitar 6 sampai ke 7 cm begitu Kak. Dan saya tanya tadi juga kepada pihak BKSDA perihal usia dari harimau ini juga belum bisa dipastikan karena ukuran ini tidak bisa dipastikan menjadi tolak ukur usia dari si harimau itu Kak. Kira-kira ada nggak tadi dibicarakan soal misalnya diperlukan untuk pemasangan kamera trap untuk pemantauan lebih lanjut gitu? Nah kalau untuk kamera trap belum Bang, karena biasanya pemasangan kamera trap itu untuk yang belum dipastikan atau belum mendapat tanda-tanda yang otentik begitu Bang. Jadi butuh kamera trap. Kalau dari sekarang dilihat dari titik mangsanya dan beberapa jejak kaki sudah diperkirakan kalau ini harimau begitu Bang. Bang Nasrul, dari pihak BKSDA ini ada kemungkinan untuk menangkap harimau Sumatera ini nggak Bang? Nah, tadi juga berdasarkan pembicaraan dari BKSDA, TNI Polri dan warga setempat juga untuk penangkapan harimau ini belum ada Kak. Karena memang ini masuk dari zona kehidupannya harimau yang sekitar 25 km gitu Kak. Dan dapat dipastikan harimau ini bisa kembali lagi. Jadi untuk saat ini warga memang meminta itu untuk ditangkap, namun melihat lokasi dan memang itu zonasi berkeliarnya harimau mungkin belum bisa dilakukan penangkapan, namun warga dihimbau untuk memindahkan sementara hewan-hewan ternaknya begitu. Dan salah satu cara juga yang diberikan oleh BKSDA dan pihak TNI Polri juga untuk warga membuat suara-suara berisik gitu Kak. Dan tadi juga sudah diberikan beberapa petasan untuk menghalau harimau ini agar tidak kembali datang lagi begitu. Oke, kalau gitu. Terima kasih Bang Nasrul atas informasinya. Selamat sore Nasrul. Sama Bang. Ya, abang di sana diimbau untuk main petasan. Nggak gitu maksudnya. Abang kalau jadi warga sana mau? Mau. Ngajak ada Bang? Ya, nggak bisa lo abang pulang-pulang jam 1 malam. Harus safety di rumah aja main meriam bambu. Iya. Supaya ada suara-suara berisik itu dia kan lama-lama pergi. Ini aja sih kayak yang speaker yang udah otomatis ngomong kayak nenek gitu contohnya, tapi dia ulang-ulang. Suara bom. Ulang-ulang bom boleh, tapi ngulang-ulang deh gitu kan. Jadi abang nggak capek. Atau bisa. Main Mobile Legend di cok speaker. Oh bising. Oh abang mau bilang itu bising gitu. Selain. Oke, itu mau bilang kalau itu berisik ya. Oke, Cinderella terus. Gini-gini mitik loh. Loh, kok ke situ? Oke deh Tribuners, itu dia tadi 3 berita kita hari ini. Yang pertama tadi ada usai betulkan meteran listrik, seorang pria coba perkosa ibu rumah tangga. Terus yang kedua ada berita apa tadi Bang? Ada berita apa? Modus mau lanjutkan kredit, pelaku larikan mobil. Terus yang ketiga tadi tentang harimau masuk ke perkampungan warga, serang 2 ekor hewan ternak. Oke deh Tribuners, itu dia tadi untuk imbauannya. Semoga selalu berhati-hati dimanapun, kapanpun. Ya, dan tidak bosan-bosannya menyaksikan Selamat Sore Medan dari Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Terus kalau mau nonton kita 2 setiap hari Senin ya Bang. Oh iya. Mana tahu orang mau carinya aku aja kan, kita nggak tahu. Ya udah, berarti untuk kedepannya Molly aja sendiri. Oh janganlah, nggak gitu maksudnya. Seminggu sekali aja. Duh, capek mulutku. Oke deh Tribuners, kalau gitu kita pamit undur diri ya. Saya Molly. Saya Tazli. Dan kru yang bertugas mohon maaf apabila ada kesalahan dari ucapan dan juga perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Keren.